Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi dari Gereja GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur boleh ada kembali pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita lebih jauh, biarlah kita mau datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa serta kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melimpah dengan syukur pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat, tak kurang suatu apapun. Ini semua kami nikmati Tuhan. Pagi hari ini setelah Engkau menyertai dan melindungi kami sepanjang malam dalam tidur kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas lebih jauh, biarlah kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi modal hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Bapa mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit sharing firman Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan memimpin hamba-Mu, Tuhan mengurapi dan memberikan pewahyuan. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, Tuhan, biarlah mereka juga diberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, sekali lagi shalom dan selamat pagi. Mari kita membaca satu ayat yang ada di dalam kitab Peratapan, pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Cukup satu ayat dan ayat ini pendek saudara. Tapi firman Tuhan biarlah menjadi berkat dalam hidup kita semua. Saya akan bacakan Ratapan 3 ayat ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saudara, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sepertinya ayat ini sedang disampaikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Ratapan ini disinyalir ditulis oleh Nabi Yeremia. Bapak Ibu mengenal Nabi Yeremia, ya Nabi besar saudara. Dia Nabi yang cukup terkenal di dalam Alkitab ya, dan kitab Yeremia. Bapak Ibu, kitab Ratapan ini berisi banyak sekali ratapan dan tangisan yang disampaikan, keluh kesah yang dikeluarkan dari hati seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia tadi. Nabi Yeremia ini juga sering disebut sebagai nabi yang menangis. Ya saudara, kenapa? Karena memang di dalam kitab Peratapan itu banyak sekali tangisan, keluhan yang nabi ini sampaikan. Meratap kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang ditangisi oleh Nabi Yeremia ini? Apa sesungguhnya yang membuat Nabi ini menangis? Ya saudara, kita melihat bahwa kondisi yang ada di hadapan Nabi Yeremia saat itu adalah bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda ya saudara, ini sedang mengalami atau menjalani hukuman dari Allah. Saudara, keadaan bangsa ini menyedihkan. Mereka porak-poranda, mereka hidup sangat menyedihkan. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran dalam hidup mereka. Nah, nabi ini diutus Tuhan untuk datang kepada bangsa ini, untuk mengingatkan bangsa ini agar kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihi, ini adalah umat pilihan. Saudara,
hidup umat ini dihukum Allah, saya percaya bukan serta-merta Allah menghukum. Bukan asal-asal aja Allah menjatuhkan hukuman. Allah kita bukan Allah yang sembarangan, Allah kita bukan Allah yang ceroboh, Allah kita adalah Allah yang detail, Allah yang teliti. Jadi kalau dia sampai menjatuhkan hukuman atas suatu bangsa, pasti ada suatu kesalahan yang sudah tidak bisa ditolerir oleh Allah. Mengapa saudara? Jadi pada zaman itu, umat itu tidak lagi mau menyembah Allah. Mereka menentang Allah. Mereka menyembah, melakukan penyembahan kepada berhala. Mereka hidup dengan menuruti pengajar-pengajar palsu. Ini membuat hati Allah cemburu, hati Allah tersakiti. Karena mereka sudah meninggalkan Allah, maka tuntunan Allah sudah tidak ada di tengah bangsa itu. Mereka hidup tidak menuruti ketetapan-ketetapan Allah. Mereka mengabaikan perintah-perintah Allah. Bahkan hidup mereka adalah dengan hidup tanpa keadilan, tanpa kebenaran. Saudara bisa bayangkan masyarakat yang hidup menuruti kehendak sendiri, tidak pernah dengar-dengaran dengan Allah, mereka tidak pernah memperhatikan hukum lagi. Dosa seperti itu membuat hati Allah sakit, tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Allah menjatuhkan hukuman atas bangsa ini. Saudara, Allah bisa menghukum dengan cara-caranya. Allah menghukum dengan mengirim bangsa fasik atas bangsa ini. Allah bisa menghukum bangsa ini dengan dibuang ke suatu tempat, ke Babel. Allah bisa mengirim bangsa yang bisa menguasai bangsa ini, dan akhirnya bangsa ini hidup porak-poranda. Bapak Ibu terkasih, dari keadaan inilah Yeremia meratap, Yeremia menangis kepada Tuhan. Datanglah pesan dari nabi ini kepada bangsa ini. Karena bangsa ini sesungguhnya sudah membutuhkan pertolongan Tuhan. Namun karena mereka sudah hidup jauh dari Tuhan, maka keadaannya adalah sangat memprihatinkan, ya saudara. Lalu nabi ini memberikan pesan di dalam kitab ratapan tadi. Ratapan 3 ayat yang ke-26 tadi adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, nabi ini menyampaikan lebih baik berdiam untuk menanti pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kata berdiam di sini bukanlah berarti tidak melakukan apa-apa. Namun kata diam di sini lebih kepada tidak lagi melakukan komplain, tidak lagi menuduh-nuduh Tuhan. Agar bangsa ini lebih introspeksi, menilai kesalahan apa yang sudah diperbuatnya. Bangsa ini diminta untuk berdiam dengan belajar mengerti proses yang Tuhan sedang kerjakan. Bukan memberontak, bukan mencari keadilan manusia, bukan mau berargumentasi dengan Tuhan, bukan mau hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Tapi berdiam lebih mematikan kehendak diri, pikirannya, untuk membela dirinya, untuk berargumentasi. Tapi berdiam diri di sini lebih kepada kembali untuk berbalik kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Karena nabi ini tahu Allah kita itu Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang mau mengampuni. Ya saudara, Tuhan pernah
berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Firman Tuhan berkata ya saudara, bahwa apabila kita mengaku dosa kita, Allah kita setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita. Itu sebabnya Yeremia menyuruh bangsa ini berdiam. Ya, berdiam untuk menanti pertolongan Tuhan. Yaitu dengan datang tanpa komplain, tanpa berargumentasi, tanpa menuduh-nuduh Allah. Ya, datang dengan melihat dosa yang dilakukan. Itu yang dimaksud untuk berdiam, untuk menanti pertolongan Tuhan. Saudara, karena Yesaya tahu persis apabila bangsa ini mau berhenti melakukan segala dosa dan kejahatannya, serta berbalik, maka Tuhan pasti membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima bangsa ini, sehingga bangsa ini akan diselamatkan, bangsa ini akan diampuni, bangsa ini akan dipulihkan keadaannya untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin hari ini ada saudara-saudara yang sudah mulai jauh dari Tuhan karena mungkin saudara sudah salah, saudara melakukan perbuatan salah dan menerima hukuman Tuhan, atau saudara sedang dalam keadaan tidak baik. Saudara, Tuhan kita tetap baik. Mari datang kepada Dia, sampaikan. Jangan kita mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kita tidak pernah menang dengan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi atas bangsa itu, Tuhan tahu. Kembali menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dengan mengakui segala dosa salah kita, maka Tuhan mengampuni. Seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Terima kasih. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Saya percaya pagi hari ini biarlah firman itu boleh menguatkan setiap kita. Kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita mau pakai pikiran kita sendiri mengikuti hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang sederhana. Kami percaya Tuhan, kami sudah sampaikan firman dan Roh Kudus akan terus bekerja melalui firman yang sudah keluar Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati setiap pendengar, setiap yang mengikuti acara ini. Biar kami lebih setia kepada Engkau. Kami lebih lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Biarlah kami boleh taat dan setia. Kami tetap menyembah Engkau. Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan menyertai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.